Halo minasan, kembali di channel Kamado Story yang akan membahas alur cerita manga Kimetsu no Yaiba. Bagi kalian yang nonton animenya saja dan suka spoiler, simak video ini ya kalau penasaran. Kali ini kita akan melanjutkan manga chapter 142 Demon Slayer yang berjudul Pilar Serangga Shinobu Kocho. Pertarungan Shinobu Kocho dengan iblis bulat atas peringkat 2 sudah dimulai. Shinobu melancarkan serangan dengan teknik pernapasan serangga miliknya yang mengandung racun. Namun nampaknya racun tersebut tidak berfungsi kepada Doma. Penasaran seperti apa kisahnya? Mari kita simak. Di awal chapter kita diperlihatkan masa lalu Doma. Sejak kecil, Doma merupakan anak yang cerdas dan baik hati. Dia selalu membantu orang yang membutuhkan dan membuat mereka semua merasa sangat senang. Doma melakukan semua itu karena ia berpikir bahwa hal tersebut merupakan tugasnya. Kedua orang tuanya merasa bahagia bisa memiliki anak seperti Doma. Doma memiliki mata yang indah seperti warna pelangi yang ada di dalamnya. Menurut orang tuanya, Doma adalah anak yang spesial. Selain memiliki mata yang indah, ia juga memiliki rambut pirang keputih-putihan. Ibunya merasa yakin jika Doma bisa mendengar suara dari sang dewa. Doma yang diperlakukan seperti itu merasa jika kedua orang tuanya tersebut sangatlah bodoh. Mereka bahkan sampai mendirikan sekte pemuja surga dan banyak pengikut yang datang ke rumahnya. Karena merasa kasihan, akhirnya Doma mengikuti apa yang orang tuanya perintahkan. Di sisi lain, Doma sendiri tidak pernah sekalipun mendengar suara dewa. Awalnya dia merasa aneh saat melihat segerombol orang menyembahnya dan berdoa kepadanya. Orang-orang dewasa itu datang pada anak kecil sepertinya dan menceritakan penderitaan serta kesulitan yang mereka alami. Lalu mereka meminta nasihat kepada Doma untuk membantu mencari solusi atas masalah yang mereka hadapi. Doma merasa ragu jika mereka akan baik-baik saja. Setelah mendengar cerita yang begitu membosankan dari orang-orang tersebut, mereka malah membungkuk dan memohon kepada Doma untuk menuntun mereka masuk ke surga. Bocah itu pun menangis. Menurutnya betapa menyedihkannya orang-orang tersebut. Karena baginya surga itu tidak ada dan itu hanyalah sebuah dongeng yang dibuat-buat oleh manusia. Bagi Doma, dewa dan Buddha juga tidak ada. Orang-orang itu sudah hidup puluhan tahun, tapi mereka seperti tidak bisa memahami akan hal yang sesimpel itu. Menurut Doma, saat mereka mati, mereka akan kembali kepada kekosongan. Mereka tidak akan merasakan apapun. Jantung dan otak mereka juga akan terhenti berfungsi. Lalu tubuh mereka akan membusuk di dalam tanah selama mereka masih hidup di bumi. Itulah takdir abadi yang bisa mereka dapatkan. Doma merasa mereka tidak bisa menerima hal yang sesimpel itu. Ia menganggap bahwa semuanya adalah orang-orang yang bodoh. Dia ingin membuat orang-orang menyedihkan itu bahagia dan membantu mereka. Itulah alasan kenapa dia bisa dilahirkan. Kemudian Shin kembali ke pertempuran Doma dan Shinobu. Doma telah diserang oleh Shinobu sebanyak 5 kali tusukan pedang. Tapi anehnya serangan tersebut masih belum efektif terhadap tubuh dari iblis bulan tingkat atas itu. Menurut Doma, racun yang berasal dari Shinobu semakin lama semakin tidak berefek padanya. Iblis itu penasaran berapa banyak jenis racun yang bisa Shinobu buat untuk mengalahkannya. Doma merasa jika kondisi dari Hashira Serangga sekarang ini semakin sulit untuk bernafas. Shinobu semakin lama juga semakin berkeringat. Doma bertanya kepada Shinobu apakah dia baik-baik saja. Shinobu yang kesulitan bernafas itu merasa jika ini adalah kekuatan iblis bulan atas. Racun yang ia keluarkan juga sama sekali tidak bekerja. Menurutnya, kekuatan daya tahan tubuh dari iblis itu berada di level yang tidak normal. Doma yang membuka kipas sambil mengecek bahwa ia mendengar paru-paru Shinobu telah mengalami nekrosis. Selain itu, dia juga sudah terkena jurus darah iblis bulan atas yang dikeluarkan sebelumnya. Shinobu menyadari bahwa Doma telah mengubah darah bekunya menjadi kabut lalu menyebarkannya dengan kipasnya. Hal itu membuat kondisinya sulit untuk bernafas dan berbahaya bagi tubuhnya. Kemudian Shinobu berencana akan menggunakan racun yang banyak dengan serangan beruntunnya. Dengan menggunakan pernafasan serangganya, Shinobu menyerang Doma dengan sangat cepat dan bertubi-tubi. Ia pun berhasil menebas tubuh Doma sambil melompat ke arah belakang. Doma yang menerima serangan itu merasa bahwa Shinobu memiliki kecepatan yang luar biasa. Bahkan, ia menobatkan Shinobu sebagai Hashira tercepat yang pernah ditemuinya. Namun, di luar dugaan, iblis bulan tersebut juga berhasil melukai tubuh Hashira serangga itu.
Shinobu terkejut dan tidak menyangka jika Doma berhasil melukainya. Doma berpendapat seharusnya Shinobu cukup memenggal kepalanya saja daripada harus meracuni dirinya. Shinobu mungkin bisa mengalahkannya jika dia mengandalkan kecepatan yang dia miliki. Tapi sambil tertawa, Doma meralat ucapannya. Karena menurut Doma, hal itu belum tentu berhasil. Doma meragukannya dikarenakan tubuh Shinobu kecil. Shinobu masih terjatuh dan melihat darahnya bercucuran. Ia bertanya dalam hati kenapa tangannya begitu kecil dan kenapa ia tidak bisa tumbuh tinggi. Jika ia memiliki tubuh yang lebih besar, maka ia akan dapat memenggal kepala iblis bulan tersebut. Menurut Shinobu, jika tangan dan kakinya besar, maka akan banyak otot yang dia miliki dan hal itu sekaligus memberikannya keuntungan. Kakaknya Kanai Kocho memang lebih tinggi, tapi tubuhnya kurus dan kecil. Dia juga mencoba membandingkan dirinya dengan Gyome Himejima sang Hashira Batu. Menurutnya, Gyome itu memiliki tubuh yang bagus. Semua orang juga merasa lega ketika dia menyelamatkan orang lain. Shinobu teringat ketika ia sedang memegang kakaknya yang sedang sekarat. Shinobu merasa jika kakaknya ingin mengatakan sesuatu kalau adiknya tersebut mungkin akan kalah jika harus melawan iblis itu. Kanai mencoba mengatakan hal tersebut, sayangnya saat itu kata-katanya terhenti. Namun tiba-tiba Shinobu seperti melihat kakaknya berdiri di hadapannya. Kanai meminta adiknya itu untuk tidak menyesali apa yang sudah terjadi. Dia meminta Shinobu berdiri, tapi Shinobu menjawab jika dia telah kehilangan banyak darah dan dia tidak sanggup untuk berdiri lagi. Di sisi lain, paru-paru kirinya juga sudah hancur dan hal itu membuatnya kesulitan untuk bernafas. Akan tetapi, Kanai menjawab bahwa semua itu bukanlah alasan. Kanai tetap meminta Shinobu untuk berdiri sambil memanggil namanya sebagai Hashira Serangga. Mendengar hal tersebut, Shinobu pun terdiam dan mulai menangis. Menurut Kanai, jika Shinobu sudah bertekad mengalahkan iblis itu, maka dia harus bisa melakukannya. Jika dia sudah bertekad untuk menang, maka ia harus memenangkan pertarungan walau dia harus berkorban sekalipun. Karena Shinobu sudah berjanji kepada kakaknya itu dan berjanji kepada Kanao. Setelah mendengar perkataan tersebut, sesaat Shinobu itu mengingat wajah dari muridnya Kanao. Di sisi lain, Doma mulai berjalan menghampiri Shinobu sambil meminta maaf bahwa ia memberikan serangan yang setengah-setengah dan hal tersebut membuatnya menderita. Shinobu yang masih terdiam itu seperti dibisiki oleh kakaknya Kanai yang sambil menangis dan memberikannya semangat kepada adiknya tersebut. Menurutnya, Shinobu bisa melakukannya dan ia meminta adiknya tersebut untuk terus berusaha sampai akhir. Di luar dugaan, Shinobu akhirnya bisa berdiri lagi. Melihat hal itu, Doma pun terkejut. Dia seperti tidak menyangka jika Hashira Serangga masih memiliki kekuatan untuk berdiri. Doma menanyakan kepada Shinobu apakah ia benar-benar seorang manusia. Doma merasa jika tulang selangka, paru-paru, dan tulang rusuk Hashira itu sudah hancur. Selain itu, tubuh dari Shinobu juga tidak begitu besar. Jadi Doma tidak menyangka Shinobu masih bertahan walaupun sudah banyak kehilangan banyak darah. Shinobu yang berkeringat kesakitan itu mencoba untuk bertahan sambil batuk darah. Doma yang melihat hal itu merasa jika darah dari Hashira tersebut telah masuk ke dalam paru-parunya sendiri. Hal itu menimbulkan suara gemuruh dan akhirnya membuat Shinobu jadi semakin kesakitan. Dengan nada bercanda, Doma merasa kasihan dan tidak tega terhadap Shinobu dan berharap akan segera memenggal kepala Shinobu. Doma menambahkan jika pendekar pedang itu sudah tidak bisa diselamatkan. Menurutnya lebih baik Shinobu menyerah saja. Namun Shinobu menggerakkan kakinya dan seperti mengambil kuda-kuda untuk menyerang Doma. Sambil berkata dalam hati, dia harus mengincar leher Doma. Shinobu merasa masih bisa memiliki kesempatan untuk menang jika ia memasukkan racun ke dalam lehernya. Dengan gerakan super cepatnya, Hashira Serangga itu maju menyerang iblis tersebut. Doma pun terkejut melihat pergerakan Shinobu. Ia melakukan serangan dari segala arah dan gerakan berubah-ubah. Ia berpikir bahwa untuk melancarkan serangan tersebut membutuhkan kekuatan yang banyak sampai-sampai membuat jembatannya hancur. Doma merasa tidak dapat memprediksi serangan yang dilancarkan Hashira Serangga. Secara mengejutkan, Shinobu muncul di hadapan iblis tersebut. Dengan sigap, Doma mencoba menghalau serangan Shinobu dengan jurus darah iblisnya. Tapi di luar dugaan, Shinobu berhasil menghindari serangan Doma dengan cara menunduk. Dengan kecepatan luar biasa, pedang Shinobu langsung menembus leher Doma sampai atap di atasnya pun ikut hancur.
Itulah akhir dari cerita manga Kimetsu no Yaiba chapter 142. Dalam keadaan sekarat, Shinobu Kocho mampu melancarkan serangan mematikan dan berhasil menembus leher Dome. Dengan tekad bertarung yang luar biasa, ia mampu memojokkan iblis bulan atas peringkat kedua. Akankah Shinobu benar-benar dapat mengalahkan Doma? Wah, makin seru aja nih. Jangan lupa komen, like, dan subscribe kalau penasaran.